Siapa sih? Wah, kacau nih. Tadi saya dengar ada murid masuk sini, Pak. Tapi nggak ada ya? Itu udah biasa. Maksudnya, Pak? Palingan yang kamu lihat itu si Wisanggeni. Kakak kelasmu. Biasanya kalau udah dekat-dekat ujian gini, suka nongol. Iya, Pak. Murid-murid lain juga sering ngebicarain itu, Wisanggeni itu. Ya begitulah. Di mejanya selesai ujian, dia mati. Tapi Bapak yakin dia Wisanggeni? Ya terserah. Kamu mau percaya atau enggak? Percaya, Pak. Ya udah, saya ke kelas duluan, Pak. Rudi. Ya, Pak. Ayo, Bon. Neta. Ini hasil ulangan lo. Pas tadi lo ke toilet, dibagiin. Oh iya, makasih. Sabit. Ada yang tahu di mana Sabit? Nggak tahu, Pak. Masya Allah, ternyata nih anak masih tidur. Sabit, ini anak sekolah atau anak beruang sih? Ayo bangun. Ayo bangun. Nggak bangun, mama siramin pakai air nih. Ayo bangun. Pakai air ini. Mama. Syukurin, makanya jadi anak jangan malas. Udah jam berapa ini? Bukannya sekolah malahan tidur. Ayo mandi. Ayo mandi. Ayo, atau mama guyur lagi nih. Halo, selamat pagi. Oh, Pak Burhan. Ada apa, Pak? Begini, Bu. Saya mau membicarakan soal Sabit. Karena memang sudah 3 hari belakangan ini dia nggak masuk sekolah. Ah, masa sih, Pak? Tadi pagi Sabit berangkat ke sekolah loh, Pak. Begitu, Bu ya. Ya, memang mungkin di rumah dia izin sama ibu untuk pergi ke sekolah, tapi dia nggak pernah benar-benar sampai ke sekolah, Bu. Wah, saya nggak pernah tahu, Pak, kalau Sabit nggak sampai sekolah. Pasti bolos nih anak. Terima kasih ya, Pak, informasinya. Gini aja, Bu. Besok pagi saya mohon ibu untuk datang ke sekolah karena Pak Timur, kepala sekolah kami, ingin membicarakan soal Sabit. Gimana, ibu bisa? Pasti, Pak. Besok saya akan datang ke sekolah. Terima kasih, Pak Burhan. Ya, ibu sama-sama. Selamat pagi. Sabit! Saya tidak toleransi lagi, Ibu.
Nilai-nilai Sabit ini jelek terus. Absennya juga banyak. Sabit, kalau sampai ujian terakhir ini nilai kamu jelek, kamu pasti tinggal kelas. Ini sekolah terpandang, Bu. Kami mencetak murid-murid yang berprestasi di sini. Sabit, jangan kamu malu-maluin sekolah kita. Ingat itu. Iya, Pak. 5 tahun yang lalu sekolah ini dikenal sebagai sekolah yang buruk. Ya, anak-anak yang tidak diterima di sekolah lain pindah ke sini. Anak-anak badung, anak-anak yang suka tawuran. Tapi saya sudah mengubah semua itu. Dan sekarang sekolah kita ini dikenal sebagai sekolah yang terpandang. Sabit, saya tidak mau kamu mencoreng citra sekolah kita. Iya, Pak. Kalau begitu ya sudah. Kamu belajar lagi. Tapi saya pastikan, kalau nilai kamu jelek lagi, kamu tidak akan naik kelas. Bet, lu jangan bolos lagi ngapa sih? Hah? Lu nggak mau naik kelas? Nggak malu apa lu kalau nggak naik kelas? Bon. Malu sih malu, Bon. Tapi mau gimana lagi coba? Gue malas banget yang namanya belajar, Bon. Gimana ya caranya biar lulus ujian? Lo gimana mau lulus ujian kalau nggak pernah belajar? Ngaco lo. Lu, kemarin Pak Kebun Belakang cerita sama gua. Katanya tahun lalu ada anak sekolah sini yang pinter kagak pakai belajar. Nah, begitu dia ujian nilainya bagus semua. Otomatis dia naik. Ah, seriusan lo? Gimana caranya? Caranya dia minum air 7 sumur. Air 7 sumur? Taruh. Tapi abis itu dia mati gara-gara gagal. Ah, demi apa lo sampai mati segala? Ih. Tapi nilainya bagus. Cakep. Gue harus minum air 7 sumur. Lu gagal lu mati. Slow, gue gak bakalan gagal, udah slow. Gue harus lulus ujian, coy. Pak Burhan? Lila, kamu mau belajar? Iya, Pak. Bapak ngapain nyatetin nama murid-murid itu? Itu kan kakak kelas saya yang udah pada... Kamu jangan keras. Pokoknya, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Bapak cuma heran aja karena hampir setiap tahun ada aja murid sekolah sini yang meninggal. Iya ya, Pak. Benar juga. Pasti setiap tahun ada aja satu murid yang meninggal. Dan anehnya lagi, rata-rata dari mereka itu meninggal tepat setelah selesai ujian. Dan kamu tahu ya, hasil ujian dari murid-murid yang meninggal itu semuanya bagus-bagus. Bapak jadi ingat, tahun lalu ada murid namanya Wisanggeni. Iya, memang anaknya agak sedikit pendiam sih, dan kebetulan Bapak kenal dia. Kalau Bapak perhatikan juga, iya dia nggak begitu pintar. Tapi kamu tahu Lila, hasil ujiannya sempurna. Dan dia meninggal tepat di bangku setelah selesai ujian. Pak, ini benar-benar persis sama ceritanya si Bona. Apa? Ceritanya Bona? Memangnya Bona cerita apa ke kamu? Jadi, ada air 7 sumur yang diminum sama almarhum Wisanggeni. Nah, setelah ujian, Wisanggeni meninggal.
7 sumur. Memangnya si Bona dapat cerita dari siapa sih kayak begitu? Dari Pak Turno, Pak. Apa? Pak Turno? Pak Turno tukang kebun kita? Iya. Jadi letak sumurnya di mana, Pak? Saya nggak tahu. Almarhum Wisanggeni yang tahu. Cuma dia pernah cerita minum air 7 sumur biar pintar. Ah, masa iya sih, Pak? Dia nggak cerita tempatnya di mana? Pasti dia cerita. Pasti tahu lah, Pak. Bit. Kalau lu mau pinter ya lu belajar. Ngapain pakai ke 7 sumur segala? Bon, gue pengen buktiin, Bon. Lagian lu tega apa kalau gue nggak naik kelas lagi, ha? Iya, tapi nggak gitu juga caranya kali, Bit. Mau koit lo. Takutan amat sama mati sih. Bon, lagian kagak ada hubungannya si Wisanggeni itu mati gara-gara minum air 7 sumur. Gak ada, Bon. Asal kalian tahu, sebelum-sebelumnya juga ada yang pernah meninggal. Bukan cuma Wisanggeni. Lah itu gara-gara air 7 sumur juga, Pak? Saya nggak tahu. Cuma Wisanggeni yang pernah cerita. Kalau di belakang, di dinding belakang benteng, yang dekat toilet, ada gambar peta 7 sumur. Nggak tahu siapa yang bikin. Mana sih? Katanya ada peta. Peta. Bit, sabar aja nih juga lagi dicari. Mana Bit? Ini. Lah iya. Wah iya, Bun. Sumur 7 pengetahuan. Ambil airnya di malam hari, lalu minum. Wah iya. Cakep punya. Tapi Bun, ini kalau petanya segede gini pakai kertas apanya ini? Aduh, lu dipiara sih. Apa gunanya gue punya HP canggih? Tinggal foto. Oh iya, bener juga lo. Buruan. Nah iya. Cakep. Cakep, dapet kan? Betul kan? Ini. Aduh, Bun denger sih, Bun? Gue denger. Bun, suara apaan lu? Kan, gue bilang jangan kesini. Sumpah, gue juga takut. Bun, pelan. Ih, ngapain lo berdua? Lagi pacaran ya? Wah, suka sesama jenis lo. Salah bukan. Jangan, itu enggak. Ada mulut lo, Ngapain muluk? Gila lo. Ngapain muluk? Lu suka sama gua? Ih, kagak. Gila lu kemana? Kalian naik kelas, coy. Ya, tapi gua kagak bakal ikut lo deh, Bet. Gua ngeri dengernya. Lah penakut lo. Apapun bakal gue lakuin, yang penting gue naik kelas. Kalian pada ngomongin apaan sih? Apaan? Kasih tahu dong. Nggak ada apa-apa, Lila cantik. Udah deh, penting lo tuh siap-siap di rumah. Ntar abang ganteng kan mau ngapel, oke? Ayo. Mau pergi sih? Wisanggeni? Pak Burhan?
Pak Timur. Sedang apa Anda di sini? Enggak, Pak. Saya lagi ngecek aja. Takutnya ada murid sekolah yang belum pulang. Itu aja. Oh. Iya. Saya paham. Selama bertahun-tahun jadi kepala sekolah di sini dan salah satu pemilik, saya paham betul betapa sulitnya mengurus anak-anak sekolah ini. Iya, itu betul sekali, Pak. Oke. Iya, baik. Mama, pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Ya mau ngapel, kan malam minggu. Nggak boleh. Kamu harus belajar. Sebentar lagi ujian. Ingat, sebelum papa kamu meninggal, papamu minta kamu janji untuk rajin belajar. Kamu jangan kecewain almarhum papamu, Sabit. Tapi, Ma. Nggak pakai tapi-tapian. Mama. Mau berapa kali sih Mama bilang? Kamu nggak malu kalau kamu nggak naik kelas? Kenapa sih kamu ini malas banget belajar? Kamu duduk dan belajar. Mama mau bikinkan teh hangat untuk kamu. Kamu itu harus rajin belajar. Kamu kan akan jadi tulang punggung keluarga. Mama seneng deh kalau kamu jadi orang sukses. Makanya kamu harus rajin belajar. Permisi. Lila. Kamu? Mau apa kamu kemari? Selamat malam, Pak. Lilanya ada? Ada. Tapi dia tidak mau ketemu kamu. Jadi silakan, kamu pulang. Lah itu Lila. Ayo silakan pulang. Dan jangan kembali lagi. Pergi. Aduh, kok masih diam? Ayo silakan pulang. Ayo. Slow, Pak. Slow. Kamu masih mau ketemu cowok Madesu itu? Masuk. Ayo. Iya, Kek. Kesel gua. Kakek lo itu nyebelin banget. Lagi lo juga sih. Makanya lo tuh belajar yang benar supaya kakek gue bisa suka sama lo. Lihat aja nanti, gua bakal buktiin gua bisa naik kelas dan nilai gua bagus-bagus. Iya, tapi lo tuh harus belajar. Jangan malah... Halo, Lila. Halo? Halo. Dia mati. Pantesan sinyalnya jelek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Dari mana saja kamu? Dari rumah Bona, Ma. Ini pinjam buku. Mau belajar bareng kita. Ya sudah. Bon. Untung lu mau gue ajak ke rumah. Kalau nggak abis gue dimarahin nyokap gue, Bon. Halo, Git. Masa gue dijadiin tameng supaya nggak dimarahin? Ya elah, Bon. Kita kan temen. Lagian, kalau nggak gue ajak ke sini, lu mau ngapain di rumah? Nggak tahu kan? Iya, Bon. Lu ntar bantuin gue pelajarin peta itu ya. Gue mau cari air 7 sumur. Dan lo harus temenin gue. Oke? Lalu serius lo? Serius lah. Bit, aduh. Lu
tempat serem bener. Udah balik aja deh. Yuk. Udah. Takutan amat lu jadi orang. Bon. Menurut peta yang gue pelajarin, sumur itu nggak jauh dari sekolah. Di sekitar rumah yang dipakai ini nih. Cuma gue nggak tahu letaknya di mana. Ya makanya dari tadi juga gue nggak lihat ada sumur. Cari makanya ah. Masa tuh nggak bisa cerita sih? Lihat makanya. Itu apa? Lah iya, Bun. Ayo, cek yuk. Ini buat sumur, Bun. Ya udah buruan ambil. Nambit. Kaki gua, Bun. Ada apaan? Ada yang pegang, Bun. Sabit, Gila. nih lihat. Mau sampai kapan sih lu kayak gini terus? Ingat ya, gue tuh mau pacaran sama orang yang gak naik kelas. Mau-mauin gue tau gak sih? Bener kata kakek gue, gak ada gunanya deket-deket sama lo. Lila, tunggu Lila. 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 Aduh, kenapa lagi sih muka lu asem banget? Pusing gue, Bun. Lo lihat nih. Nilai gue anjlok terus. Ya gimana lu mau pinter? Baca buku ya kagak pernah. Udah sekarang ini aja deh. Kalau mau pinter, lu bakar tuh. Habis itu lu telan. Pegang. Bantuin. Tutupin. Serius itu lo, Ton? Gila nih anak. Bun. Gak enak, Bun. Iya. Aduh. Bun, kita harus lanjut, Bun. Hah? Maksud lo lanjut cari R7 sumur? Ya iyalah. Bun, gue gak peduli deh sama tuh setan ya. Yang penting gue harus naik kelas, Bun. Nah, lo lihat nih. Menurut gue, sumur kedua itu, nah, di pojok jalan sini, Bun. Ntar kita pura-pura numpang kencing aja sama yang punya. Aduh, lu kalau mau cari begitu lu sendiri aja dah, ya. Gua kagak mau, takut diikutin. Ya elah, slow sih. Asal lo tau nih, semalam aja pas gue tidur ada yang bisikin, Bun. Jangan.
Tapi gue gak peduli, Bun. Nah, itu dia yang gue gak mau. Kalau gue diikutin sampai mimpi gimana? Ya segitunya kali. Ayolah, Bun, temenin gue. Masa gue sendirian sih? Kalian lagi ngapain? Ini Pak, si Bona lagi ngajarin saya nih, fisika Pak. Iya, Pak. Kamu itu. Sabit. Saya tahu. Nilai ulangan kamu jelek terus. Dengar ya. Kalau kamu terus begini, ya, kamu bukan cuma nggak naik kelas, tapi kamu juga bisa dikeluarin dari sekolah. Ingat, bisa dikeluarin dari sekolah. Lu denger sendiri kan, Bun? Lu tega apa, Bun? Kalau gue dikeluarin dari sekolah, tega lu, ha? Makanya lu belajar. Ya makanya lu harus temenin gue cari air 7 sumur, Bun. Temenin gue, harus. Kamu tahu nggak? 5 tahun yang lalu, sekolah ini dulu sudah hampir tutup. Karena memang sudah tidak ada satu orang tua pun yang mau menyekolahkan anaknya di sini. Ya emang Pak, dulu kan ini bukan sekolah favorit. Dan atas kerja kerasnya kakek, akhirnya sekolah ini jadi sekolah terkenal. Iya, dan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah ini terkenal juga adalah karena satu anak bernama Dewa. Iya, ini si Dewa ini juara umum, bukan hanya di sekolah ini tapi juga satu provinsi. Dan dia memenangkan seluruh lomba kecerdasan yang ada. Kayaknya saya pernah dengar deh Pak. Kakek pernah cerita. Iya, tapi tiba-tiba suatu hari setelah dia selesai ujian kenaikan kelas, dia meninggal begitu saja di jalan, di dalam angkot. Lila, kamu kenapa? Kamu lihat apa? Lila. Lila, kamu ngeliat apa, Lila? Gue ngerasa ini sekolah tuh emang berhantu. Gue aja tadi habis lihat penampakan. Kayaknya sih si Wisangeni yang mati tahun lalu itu. Slow. Selama ada gue bakal lindungin lo. Inget ya, lo terus belajar. Gue nggak mau ya punya pacar yang nggak naik kelas kayak gitu. Lila, nggak usah khawatir. Gue udah berhasil ambil air dari sumber pertama. Gue bakal minum air 7 sumur. Gue bakalan pinter. Lo jadi lakuin begituan? Yoi. Duh, gue nggak suka ya kalau lo lakuin itu. Jadi lo lebih percaya misik-misikan dibanding belajar sungguh-sungguh? Ya bukan gitu lah. Kan gue ngelakuin ini demi kita juga. Ya pokoknya gue nggak suka. Nggak usah dia pakai misik-misikan kayak gitu. Ya, Lila. Ya elah. Bit, katanya lu cuma numpang kencing. Ini mah rumah hantu. Rumah kosong kayak gini. Udah lah, Bon, masuk aja yuk. Gue ngeri kalau ada setannya, Bit. Gak usah mikir macem-macem, Bon. Ayo masuk.
Lucu. Lucu. Bit, buruan, Bit. Sumurnya. Bun. Itu sumurnya, Bun. Ayo, Bun. Bit. Buruan ambil, Bit. Pegang. Jangan. Males bener nih anak. Bit, Bit. Hei. Lalu Bit, ngapain sih pakai teriak-teriak segala? Aduh, Bona. Lo tuh ngagetin aja sih, Bun. Aduh, Bit. Lagian lu gimana mau pinter? Kerjaan lu tidur mulu. Bon, gini ya, Bon ya. Semalaman gue kagak tidur, Bon. Gue takut banget dimimpin lagi sama tuh setan. Ya makanya lu jangan ke sumur-sumur itu lagi. Ini orang harus berapa kali gue ngomong sama lu, Bon. Gua nggak akan berhenti nyari air 7 sumur itu. Udah lalu berhentilah nasehin gue terus. Belajar. Kayak nyokap gue lo lama-lama. Oh iya, Bon. Bon, lihat nih. Nah, ini Bon, tahu nggak apaan? Ini peta sumur ketiga nih. Ini sumur umum. Gue tahu tempatnya. Aduh, serah deh. Mau sumur 1, 2, 3, 4 gue nggak ikut deh. Capek, gue mending tidur. Ya udah, sumur umum ini pasti banyak orang. Gue bisa jalan sendiri kok. Ya apa kata lo deh ya. Pokoknya gue kagak mau ikut, oke? Ayo dah. Permisi Bu, saya boleh minta air sumurnya nggak? Bu. Dia diem aja. Budak kali ya. Permisi Bu, saya boleh minta air sumurnya nggak? Bu. Kenapa sih ini orang-orang? Nggak ada yang nyaut dari tadi.
Makasih ya air sumurnya. Setan! Setan! Lah, kita sudah baca catatan Harem Wisanggeni. Dia dengan jelas menceritakan soal 7 sumur pengetahuan tersebut. Tapi masalahnya, apakah sumur itu benar-benar ada? Belum tahu juga sih, Pak. Tapi saya pernah dengar cerita ini dari Sabit dan Bona. Konyol deh. Masa kalau mau pintar kita harus minum air 7 sumber pengetahuan itu? Saya baru dengar hal yang kayak gitu. Tapi ini aneh lah. Saya sudah cek. Wisanggeni nggak begitu pintar waktu dia di SMP. Tapi begitu dia masuk SMA, tiba-tiba dia menjadi sangat pintar. Ya udah, untuk lebih jelasnya, nanti kita tanya saja dengan Pak Turno. Saya juga nggak tahu apa itu air 7 sumur. Cuma pernah dengar Wisanggeni cerita ke saya. Ya biasa, dia suka nongkrong-nongkrong di ruangan saya sambil ngopi. Terus Pak Turno tahu nggak kira-kira di mana tempatnya sumur-sumur itu berada, Pak? Enggak, Pak. Tapi Sabit sama Bona pernah cerita kalau mereka dapat informasi itu dari Bapak. Emangnya benar ya? Kalau minum air 7 sumur itu bisa jadi pintar? Kalau bener, sudah saya minum, Leng. Nggak bodoh kayak sekarang, cuma jadi tukang kebun. Ya udah, kalau gitu kita masuk dulu, Pak ya. Saya harus mengajar. Silakan, Pak. Iya, Pak. Pak Burhan sama Lila sudah tahu soal ini, Pak. Ya, saya khawatir dengan rasa penasaran mereka. Apa yang mereka ketahui? Saya belum tahu, Pak. Cuma mereka sudah nanya-nanya soal air 7 sumur. Juga soal Wisanggeni. Ya kalau begitu kamu awasi mereka terus. Jangan sampai mereka tahu rahasia di balik ini. Oke? Baik-baik, Pak. Iya, Pak. Yakin, Bun. Kalaupun ada yang buang, itu bakal balik lagi tuh botol-botol. Soalnya itu ada setan. Nah, kan? Nah, ini ada, kan? Tuh, Carlo, tapi lu yakin masih nekat cari sumur yang lain? Yakin, Bun. Gue gak mau nyokap gue sedih karena gue dikeluarin dari sekolah. Dan gue gak mau ngecewain Lila. Ya, tapi lu bisa belajar, men, supaya lu lulus. Dengan nilai sempurna di semua mata pelajaran. Gak yakin gue, Bun. Bun, gue tahu niat lu baik. Ya, tapi gue tuh juga pengen pinter karena belajar. Tapi gue gak punya waktu. Gue harus pakai cara ini. Ya udah deh, berhubung kita temen nih. Gue temenin deh. Ah, serius lu? Yoi. Serius? Ciut. Cakep. Terus dulu ke... Lulus ya? Iya, naik kelas. Ya, udahlah. Jalan yuk. Hati-hati, Bun. Pelan-pelan, Dik. Aduh, sorry. Nah, ini sumurnya, Bun. Pit, tapi lo yakin tempat kagak ada setannya? Ya, mudah-mudahan sih nggak ada, Bun. Lagian woles lah ada gue ini, ntar gue jagain. Ya udah, buruan ambil. Udah pegang. Bit, itu apaan tuh, Bit? Itu. Setan. Buruan ambil. Cepat. Gua gak beneran nih. Buruan. Cabut. Buruan. Dewa, Meta, Rani, Randi, Wisanggeni.
aku akhirnya bisa menemukan sumur-sumur itu. Di setiap sumur, aku bertemu para pendahulu, juga para penunggunya. Setelah meminum air 7 sumur, gue akan pintar. Lebih tepatnya, gue akan tahu jawaban apapun dari soal-soal cinta. Kalian jangan salah paham. Aku cuma berusaha membuat misteri kematian kalian. Aku teman kalian. Bit, itu tadi setan serem banget, Bit. Sumpah. Jangan. Aku belum bilang. Jangan. Ini ikut Bit pasti, Bit. Pak Burhan, Anda terlambat lagi. Bagaimana ini? Hah? Ini bisa jadi contoh yang buruk untuk murid-murid. Iya, saya minta maaf, Pak. Semalam saya memeriksa pekerjaan murid-murid. Saya tidak mau tahu itu. Saya juga punya catatan tentang kamu. Ternyata kelas yang kamu pimpin itu tidak berprestasi sebagaimana mestinya. Maksud Bapak apa, Pak? Sabit. Harusnya kamu sebagai wali kelas lebih memperhatikan dia. Saya lihat catatannya, aduh, nilai-nilainya jelek, sering membolos. Iya, Pak, saya juga baru akan bicara ke... Dengar, kalau urusan anak ini tidak selesai, saya bisa mencopot jabatan Anda sebagai wali kelas. Atau malah memberhentikan Anda sebagai guru di sini. Camkan itu. Iya, Pak. Baik, saya mengerti. Bangun. Ini tuh sekolah, bukan tempat camping. Lah, ganggu aja lo. Lo lagi, Bona. Ngapain sih lo jadi ketularan Sabit? Lo gak malu apa? Lah, gue semalaman kagak tidur, lah. Gue dikejar-kejar setan tuh sama Sabit. Hah? Iya, gue dikejar-kejar setan di sumur keempat. Serem-serem semua lagi. Lo pada ya? Kalian ngelanjutin nyari air 7 sumur itu? Sabit? Gue kan udah bilang sama lo, gue gak suka kalau lo pakai gitu-gituan. Lila, gue tuh pengen pinter. Gue pengen naik kelas. Dan gue gak mau kecewain lo. Pokoknya gue gak mau pacaran sama lo kalau caranya kayak gini. Lila,
Lila. Lila. Sumpah ya, ini tempat serem banget. Mending balik aja yuk. Yuk. Elah Bun, nanggung amat sih. Ini sumur kelima, Bun. Itu. Diem, Bun. Ntar kalau setannya nengok gimana? Ketiga, kita cabut, oke? Jangan, Bun. Gua belum ambil air sumurnya, Bun. Itu ke 10. Oke, buruan lu ambil. 1, 2, buruan Bit. 3, 4, 5, 6, 7, buruan. 8, 9, buruan. Cabut, Bit. Cabut. 10, cabut. Kabur gua. Setelah meminum air 7 sumur, pengetahuan gue akan pintar. Lebih tepatnya, gue akan tahu jawaban apapun dari soal-soal ujian. Gue juga percaya soal itu, terutama setelah beberapa kali gue ketemu hantu dewa, Rani, Randi, dan Meta. Resikonya bukan nggak ada. Tak lama setelah ujian, siapapun yang minum air 7 sumur akan mati. Mati. Sabit. Sabit juga akan mati setelah dia meminum air itu. Masuk dulu, ada warung. Beli air, beli minum. Pak, beli minum, Pak. Minum, Pak. Pak, cepetan, Pak. Cabut. Lah, tunggu lah. Kamu lihat nggak Sabit di mana? Emangnya si Sabit kenapa? Sabit dalam bahaya besar. Bahaya apa maksud Bapak? Gini, saya baru aja baca catatan Wisanggeni. Dia mati karena minum air 7 sumur. Maksudnya? Ya, sumur ini disebut juga sumur pintar. Siapapun yang minum dari sumur itu, dia memang akan menjadi pintar. Tapi sekaligus dia akan mati. Jadi Wisanggeni itu ngorbanin dirinya untuk jadi pintar? Enggak cuma Wisanggeni lah. Dewa, Rani, dan Meta, mereka semua menjadi korbannya. Satu orang setiap tahunnya selama 5 tahun berturut-turut. Jadi Sabit bakalan jadi korban ke-6? Ya sudah, sebelum terlambat, secepatnya kita hentikan Sabit. Ayo, cepetin. Pak Burhan, Lila, katanya sekolah libur. Iya Tante, emang hari ini libur. Tadi saya ada perlu aja ke sekolah. Tapi Sabitnya ada di dalam kan Tante? Masih tidur sama Bona. Ayo silakan masuk Pak, Lila. Iya. Lo pada ya?
jadi bohong sama nyokap lo. Pakai bilang hari ini libur lagi. Sabit, please. Lo berhenti nyari air 7 sumur itu. Kalau nggak lo bakalan... Kalau nggak bakalan apa, Lila? Sabit, coba kamu baca ini. Baca. Itu catatan harian Wisanggeni. Dia memang menjadi pintar setelah dia minum air dari 7 sumur pengetahuan tersebut. Tapi, ada satu hal yang kamu nggak tahu. Apaan, Pak? Dia juga mati, katanya. Lo bakalan mati kalau lo selesai misi ini. Ya lo pintar, tapi lo bakalan mati. Ah, masa iya sih? Lagi gue udah sampai sumur kelima, masa berhenti? Sabit, gue udah gak peduli sekarang. Mau lo gak naik kelas? Ya pokoknya gue minta lo tetap hidup. Demi gue. Demi gue lo mau kan? Seakan tak ada kata yang terucap dari pikiranku. Tak ada waktu tersisa untuk ungkapkan semua cintaku. Pak, ternyata cerita Bapak tentang peta si Wisanggeni itu bener, Pak. Apa? Itu air 7 sumur yang kalau diminum jadi pinter. Wah, Pak, itu setannya banyak banget, Pak. Ah, betul tuh, Pak. Setannya banyak benar. Setan? Lah, emang si Wisanggeni nggak pernah cerita? Wah, Pak, untung saya berhenti, Pak. Kalau enggak ya. Kalau nggak Sabit mati, Pak. Nah, mending saya nggak naik kelas daripada saya mati, Pak. Udah, gak usah diomongin. Mendingan sekarang kita ke kantin aja. Gue yang traktir deh. Ah, serius? Iya. Cakep. Makan gratis. Pak, kita ke kantin dulu ya. Ya sih, Pak. Ya. Coba. Kasih. Kek, masa si Sabit kok nyawa banget deh, Kek? Kamu masih berhubungan sama anak bodoh itu? Iya, Kek. Ya habisnya kasihan. Dia kan sebenarnya baik. Tapi dia tuh nyari air 7 sumur, Kek, supaya dia jadi pintar. Nah, untungnya ya, Kek, dia mutusin untuk berhenti nyari air 7 sumur itu. Karena kata dia, kalau dia nerusin, dia bakal mati jadi tumbalnya. Dia berhenti? Iya, padahal dia udah sampai 5 sumur loh, Kek. Ya bagus deh, sekarang dia mau belajar giat. Ya daripada pintar tapi akhirnya mati. Wah, gawat. Gawat kenapa, Kek? Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim.
si Wisanggen itu nakut-nakutin gue terus dan bilang jangan. Dia nggak mau gue bernasib sama kayak dia. Buktinya dia nggak nongol lagi sekarang. Mungkin dia tahu kali ya kalau gue udah berhenti sekarang. Tapi kalaupun dia nongol lagi, gue mau berterima kasih sama dia karena dia udah ngingetin gue. Sabit, ada yang nyariin tuh. Siapa, Mah? Nggak tahu, katanya sih tukang kebun di sekolahan. Oh, yaudah, ntar Sabit keluar kok. Iya. Pak Kebun, ngapain doi kesini? Saya senang kamu berhenti mengejar air tujuh sumur. Kenapa, Pak? Bapak udah tahu kalau saya terusin saya bakal mati. Maafkan saya. Saya takut memberitahu kamu. Takut? Takut sama siapa, Pak? Pak Timur. Pak Timur? Lah emang apa hubungannya sama dia, Pak? Ya Allah. Ceritanya panjang. Tapi intinya, tiap tahun dia perlu korban. Tiap tahun sudah 5 anak yang mati. Dan tahun ke-6 ini rencananya kamu yang akan... Astagfirullahaladzim. Yang mati. Kenapa, Pak? Saya nggak bakalan mati. Kan sudah berhenti cari air di sumur itu. Ya itu dia. Sebagai gantinya, kalau tahun ini tidak ada korban, maka Pak Timur akan kehilangan anak keturunannya. Anak keturunannya? Iya, Lila. Lila? Iya. Masya Allah. Saya pengecut nggak bisa berbuat apa-apa. Sabit, kamu harus selamatkan Lila. Lila. Aduh, Bet. Kita bilangnya apaan, Bet? Udah slow, gue udah pikirin kok. Permisi. Oh, Sabit. Saya mau numpang ke belakang, Pak. Oh, boleh. Tapi jangan jadi alasan buat ketemu Lila ya. Enggak, Pak. Oke. Akan. Sumurnya ada di belakang sana. Di sini saja, oke? Tunggu. Udah, Pak. Sudah. Kita pamit ya. Oh, ya silakan. Sabit, Bona, kok kalian ada di sini? Tadi gue numpang ke belakang, minta air dari sumur. Hah? Air sumur? Buat apaan? Buat pinter. Permisi ya, Pak. Silakan. Gila. Mari, Pak. Iya.
Sabit, kenapa lo lakuin ini? Kenapa lo nekat? Lo bisa mati, Sabit. Karirku akan semakin maju begitu si Sabit jadi tua. Lila! Ada. Lila! Lila! Kakek! Kakek! Kakek kenapa? Lila, ada sakit. Lila, ada. Kakek kenapa? Sakit. Rasanya waktu kakek sebentar lagi, Lila. Kakek. Kakek nggak boleh ngomong kayak gitu. Aduh, maafkan kakek. Maafkan kakek. Lila. Kakek sudah berbuat jahat pada banyak orang. Enggak, Kek. Kakek itu nggak jahat. Lila, dengar. Ada yang harus kamu ketahui. Kakek mau cerita sama kamu hari ini. Kakek jangan pergi. Dengar. Dulu sekolah kita itu nyaris tutup karena terlalu jelek. Kakek. Lalu kakek membuat perjanjian dengan iblis yang ada di dalam sumur ini. Oh. Dengar, setiap tahun kakek harus mengorbankan nyawa satu siswa. Lalu kakek sengaja membuat peta di tembok belakang sekolah kita. Kakek. Korban yang pertama itu adalah anak bernama Dewa. Dan yang terakhir itu anak yang bernama Wisanggeni. Oh. Kalau tidak ada korban, pasti cucu kakek satu-satunya yang akan mati. Kamu, Lila. Kakek, nggak apa biar Lila aja yang mati. Jangan kakek. Kamu harus berterima kasih sama si Sabit. Dia sudah menyelamatkan kamu, nak. Kakek. Kakek tahu. Dia sengaja menyelesaikan minum air dari 7 sumur. Air sumur? Buat apaan? Buat pinter. Supaya kamu tidak jadi korban. Tapi Kek, selanjutnya Sabit yang bakalan mati. Tidak. Dengar. Sabit itu anak pintar, nah. Kakek tahu. Dia menyelesaikan soal-soal ujian sengaja dia buat salah semuanya. Dia sudah menyelamatkan kamu. Sekaligus menyelamatkan dirinya. Justru kakek sekarang yang jadi tumbal. Kakek jangan pergi. Kakek. Jaga diri kamu.
Baik-baik. Kakek! Kakek! Ya jelas enggak lah. Tapi gue gak peduli. Gue bisa ngejar kalian nanti. Dan yang penting, gue udah nyelamatin orang yang gue sayang. Kabar ya. Sabit, tunggu. Gue sayang sama lo, Bit. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Sabit Haika Geri. Mungkin kalian gak asing dengan muka saya. Saya nggak naik kelas. Tapi saya mau berubah dan saya mohon bantuan kalian semua untuk bantu saya belajar supaya saya naik kelas tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa berteman dan bekerja sama dengan baik. Tahun ini gue harus naik kelas. Lo janji ya sama gue, gak ada air 7 sumur lagi. Buat lo dan demi masa depan gue janji.